Sebelumnya izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dapadia Pratama dengan NIM akhir 060. Jadi di presentasi kali ini kita akan membahas tentang glikolisis sebagai bagian dari metabolisme primer, khususnya kaitannya dengan sistem imun. Jadi metabolisme primer itu adalah proses dasar yang penting buat kelangsungan hidup sel karena berhubungan langsung sama produksi energi dan pembentukan biomolekul. Nah, salah satu jalur utamanya itu glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa jadi piruvat yang terjadi di sitoplasma. Menariknya, glikolisis ini nggak cuma buat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, tapi juga berperan dengan mengatur aktivitas sel, termasuk respon imun. Bahkan, penelitian terbaru menunjukkan kalau saat sel imun aktif, aktivitas glikolisis juga ikut meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi yang cepat. Dan untuk tujuan dari penelitian ini ada beberapa. Yang pertama, menjelaskan tahapan glikolisis beserta enzim yang terlibat. Kedua, mengkaji peran glikolisis dalam metabolisme primer. Ketiga, menganalisis hubungan glikolisis dengan aktivitas sel imun. Dan terakhir, melihat pengaruh perubahan glikolisis terhadap inflamasi dan autoimunitas. Dan untuk metode yang digunakan adalah studi literatur, jadi data yang dikumpulkan dari buku biokimia dan jurnal ilmiah. Kemudian sumber-sumber tersebut diseleksi berdasarkan kredibilitasnya, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Jadi untuk hasil glikolisis itu terjadi di sitoplasma dan terdiri dari 10 reaksi enzimatik. Dalam proses ini, satu molekul glukosa diubah jadi 2 molekul piruvat. Hasil akhirnya adalah 2 ATP bersih dan 2 NADH. Selain itu, glikolisis juga bisa berlangsung tanpa oksigen, jadi penting banget dalam kondisi anaerob. Jadi untuk tahapan glikolisis dibagi jadi 2 fase, yaitu fase investasi energi dan fase pembentukan energi. Di fase investasi, sel menggunakan 2 ATP, sedangkan di fase pembentukan energi dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Salah satu enzim penting di sini adalah PFK1 yang berfungsi sebagai titik regulasi utama glikolisis dan respon imun. Ketika sel imun diaktifkan, kebutuhan energinya meningkat drastis. Untuk memenuhi itu, sel akan meningkatkan aktivitas glikolisis. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berproliferasi sel dan produksi sitokinin seperti IL-1B, IL-6, dan TNF-A. Jadi glikolisis punya peran penting dalam mendukung respon imun. Di dalam glikolisis dan inflamasi, kondisi inflamasi terjadi perubahan metabolisme yang dikenal sebagai Warburg effect, di mana sel lebih mengandalkan glikolisis. Hal ini menyebabkan peningkatan produksi sitokin proinflamasi. Namun, kalau glikolisis dihambat, respon inflamasi juga bisa menurun. Di sini ada autoimunitas. Peningkatan glikolisis juga ditemukan pada penyakit autoimun. Sel T dan sel B menjadi lebih aktif dan menghasilkan autoantibodi. Sebaliknya, sel regulator menggunakan jalur metabolisme yang berbeda. Jadi, keseimbangan metabolisme itu penting banget. Untuk relevansi dengan metabolisme primer, glikolisis merupakan jalur utama dalam metabolisme primer karena menghasilkan energi dasar berupa ATP. Selain itu juga menghasilkan intermediat penting seperti glukosa, 6-fosfat untuk jalur pentosa fosfat, DHAP untuk sintesis lipid, dan 3-fosfogliserat untuk sintesis asam amino. Glikolisis juga terhubung dengan jalur lain seperti siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif, serta berperan dalam homeostasis dalam adaptasi sel terhadap kondisi seperti hipoksia atau stres. Nah, jadi untuk kesimpulannya,
Glikolisis adalah jalur metabolisme primer yang sangat penting karena menghasilkan energi dan prekursor metabolik. Selain itu, juga berperan dalam regulasi respon imun. Perubahan aktivitas glikolisis dapat mempengaruhi inflamasi atau autoimunitas, sehingga berpotensi menjadi target terapi di masa depan. Dan untuk kritik dan saran, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berbasis studi literatur tanpa data eksperimen langsung ke depannya. Dan untuk diperlukan penelitian lanjutan yang lebih spesifik.